Tingginya minat masyarakat Indonesia menonton konser Coldplay yang akan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK 15 November 2023 mendatang membuat para penggemar band asal Inggris tersebut bertarung sengit demi mendapatkan tiket Coldplay. Sejumlah cara dilakukan masyarakat Indonesia berburu demi mengantongi tiket konser Coldplay. Salah satu cara yang ditempuh mulai dari berburu atau war tiket hingga menyewa jasa penitipan pembelian tiket konser. Tingginya animo masyarakat Indonesia menyaksikan konser Coldplay di Jakarta dimanfaatkan sejumlah pelaku kejahatan melakukan penipuan. Berdasarkan laporan yang diterima Bareskrim Mabes Polri, ada 60 orang melaporkan menjadi korban penipuan just tip. Mayoritas korban penipuan just tip penjualan tiket konser Coldplay berasal dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek. Kendati demikian, ada juga korban yang berasal dari luar Jabodetabek seperti Jawa Barat hingga luar Jawa. Sementara itu di Sumatera Selatan, influencer Niko Saputra Nugroho datang ke Polda Sumatera Selatan. Ia memberikan keterangan sebagai korban penipuan pembelian tiket konser Coldplay. Sebelumnya Niko mengunggah keluhannya di media sosial, ia menuturkan ditipu jasa penitipan atau just tip yang menawarkan tiket konser Coldplay di Jakarta pertengahan November mendatang. Gue ketipu 12 juta gara-gara just tip tiket Coldplay. Gue bakal ceritain. Dia bilang dapet tiket yang gue pengen, yaitu Cat 1. Gue langsung seneng banget karena Cat 1 kan sesusah itu kan bisa dapat Cat 1. Gue langsung beli 2. Tapi semua ini yang ngurus manajer gue karena posisinya gue lagi ada di tengah-tengah pulau. Kepada penyidik di Treskrimsus Polda Sumsel, Niko memberikan keterangan selama 2 jam. Ia juga memberikan barang bukti tentang penipuan yang ia alami pada 17 Mei lalu. Kita udah memberikan keterangan dari pihak saya dan juga manajer serta kuasa hukum juga membantu untuk menjelaskan semua yang udah terjadi per tanggal 17 Mei kemarin. Tinggal kita menunggu hasil dari dalam gitu. Yang penting semua keterangan sesuai dengan cerita yang saya sempat viralkan juga di video di akun sosial media saya juga. Gitu. Kasus penipuan just tip tiket Coldplay makin banyak bermunculan. Lantas, bagaimana polisi mengungkap praktek penipuan dengan modus layanan just tip tiket konser Coldplay? Apa kiat dan tip aman membeli tiket konser terhindar dari penipuan? Tim TV One mengabarkan. Iya, itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Kalau saya ini dapat cerita dari teman saya, dia mengatakan bahwa inilah war tersulit untuk mendapatkan tiket konser. Mungkin dibandingkan artis-artis K-pop yang pernah berkonser di Indonesia untuk dapat tiket Coldplay paling sulit. Bahkan harus punya beberapa device, itu pun tidak dapat pemirsa. Tapi di tengah susahnya beli tiket konser Coldplay, muncul modus-modus penipuan. Nah, kita lihat dulu nih informasi bahwa tiket Coldplay ini, wah, bukan murah pemirsa, mahal. Harga Ultimate Experience ini dibanderol 11 juta, sementara Cat 1 yang banyak sekali difavoritkan oleh masyarakat karena punya nomor itu 5 juta. Ada My Universe Festival 5.700.000, Festival ini Standing 3.500.000. Bahkan juga ada Cat 2 4 juta, Cat 3 3.250.000. Sementara itu ada kategori lainnya Cat 4, Cat 5, Cat 4 2,5 juta, Cat 5 1,750. Sementara Cat 6 1.250.000 pemirsa. Itu di Indonesia ya, lantas bagaimana kita bandingkan dengan di Malaysia? Di Malaysia ini untuk Ultimate ini 10 juta 30.000, tidak jauh berbeda. Sementara My Universe 6 juta 800. Sementara itu kita lihat kategori lainnya, ada High Power 4 juta, Cat 3 2 juta 137. Dan kemudian kita lihat kategorisasi lain, Cat 1 dan Cat 2 pemirsa. Ini 4 juta dan 2 jutaan.
Ya memang tidak berbeda jauh ya tanggal konsernya ya. Kalau di Indonesia tadi, kalau di Malaysia 22 November ada Cat 4, bahkan juga Cat 5. Ya pemirsa, supaya Anda tidak jadi korban penipuan tiket konser Coldplay, mungkin Anda udah gelap mata ini, hari segini belum dapat tiket konser, apa aja lah, yang penting bisa nonton. Hati-hati ya, karena sekarang banyak modus penipuan. Itu ya Kak saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir di sini kuasa hukum dari korban yang sudah melapor ke Barreskrim Polri. Di sini Mas Zainul, selamat malam. Malam, Mbak. Ya. Dan juga saya bersama dengan Pak Trubus sebagai pengamat sosial kita. Dan saya juga telah tersambung dengan Karopenmas di Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Selamat malam, Jenderal. Selamat malam, Mbak. Iya, dan saya juga sudah melihat Bang Adri Subono dan ada korban juga ya di Palembang. Mungkin saya ingin ke Pak Ahmad Ramadan terlebih dahulu. Pak, saat ini kita sudah dapat informasi bahwa korban sudah melapor ke polisi. Pihak promotor pun rencananya akan dipanggil. Apakah sudah datang promotor yang memberikan klarifikasi dan perkembangan terkait maraknya penipuan ini seperti apa, Pak? Kalau berita tadi sore bahwa promotor itu berjanji akan datang hari ini dan akan datang jam 7 malam ini. Ya, kami belum mendapat konfirmasi apakah sudah hadir apa belum. Namun nanti penyidik ketika setelah melakukan pemeriksaan, melakukan klarifikasi terhadap promotor tersebut, tentu hasilnya akan kami sampaikan update kembali. Nah, perlu kami sampaikan bahwa saat ini proses terus berjalan ya, dan tentu proses itu akan kita tindak lanjuti. Jadi ada 4 Polda yang telah menerima laporan ya dari selain Barreskrim sendiri, ada Polda Metro Jaya, ada Polda Kepri, ada Polda Sumsel, ada Polda Jawa Tengah. Nah, kemarin telah disampaikan oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya telah menangkap 2 tersangka yang kebetulan adalah pasangan suami istri, yang mana perbuatannya tersebut menimbulkan korban cukup banyak, sekitar 60-an orang, dengan kerugian daripada para korban sebanyak 257 juta. Di mana modus yang dilakukan, dia pertama membeli dulu, kemudian mengunggah atau memposting yang tujuannya untuk meyakinkan kepada pembeli, kemudian memberikan jaminan bayar 50.000 dulu dengan waktu 1 jam untuk transfer, dan setelah transfer tiket-tiket tersebut tidak dikirim. Nah, gerak cepat Polda Metro Jaya langsung melakukan penangkapan dan 2 tersangka tersebut ditangkap di Jogja. Sementara itu yang kami sampaikan. Nah, tentu upaya-upaya lain ya yang paling penting adalah informasi edukasi, termasuk informasi dan edukasi melalui media mainstream seperti TV One saat ini, yang memberikan pelajaran kepada masyarakat ya tentunya, agar kedepannya tidak ada lagi masyarakat kita yang menjadi korban penipuan melalui pembelian tiket konser Coldplay ini. Oke. Demikian, Mbak. Ditahan dulu Pak Ahmad Ramadan, mungkin sekarang saya ke Mas Niko. Mas Niko, sebagai korban dari Just Tip tiket konser Coldplay, boleh diceritakan kok bisa sih jadi korban penipuan Just Tip? Gimana ceritanya? Tahu dari mana ini agen Just Tip? Terpercaya tidak? Kok bisa ketipu dan berapa tertipunya? Seperti apa Mas Niko? Oke. Jadi kejadiannya per tanggal 17 Mei kemarin, itu yang dimana war tiket Coldplay yang pertama yang dilakukan, dan saat itu memang saya sedang bekerja, yang bekerjanya itu ke suatu pulau yang dipastikan tidak ada sinyal. Maka dari itu aku menghubungi manajer saya untuk membantu war tiket supaya dapat tiket Coldplay. Nah, tapi supaya ada backup, saya ngomong juga sama manajer, biar kalau nggak dapat dari manajer saya,
coba cari deh jasa titip yang terpercaya. Jadi kalau nggak dapat dari manajer, bisa dapat dari jasa titip tersebut. Nah, mungkin karena saya ngasih tahunya mendadak, sekitar jam 8 pagi, sedangkan war itu jam 10 pagi, manajer saya juga mengakui kesalahannya juga, mungkin karena panik buying, jadi dia mencari secara random dari Instagram, dan melihat dari Instagram tersebut seperti terpercaya gitu. Melihat dari mana, dari segi postingannya sudah lama, udah banyak foto-foto lama yang sudah tertera di Instagram tersebut, terus komen-komennya juga banyak, dan komen-komennya seperti terpercaya, dari jumlah followers, dari postingan, jadi seperti terpercaya aja. Nah, singkat cerita, akhirnya terjadilah war di jam 10 pagi, dan saat war, ternyata war yang official dari manajer saya nggak dapet, terus dari tim justice tersebut. Dan tim justice tersebut, maksud saya, sudah dapat tiketnya, dan sesuai dengan kategori yang saya inginkan, yaitu dengan jumlah tiket. Tapi ya karena namanya justice, berarti ada jasa untuk mereka. Nah, mungkin salahnya adalah dari mereka itu persyaratannya setelah mengisi Google Form itu harus dibayar lunas. Nah, setelah udah dapat nih, manajer saya langsung bayar lunas, terus dilakukan follow up, siangnya sampai ke sore tiba-tiba nggak ada kabar. Nah, setelah sore menjelang ke maghrib, itu Instagramnya tiba-tiba berubah nama, terus fotonya banyak yang hilang, terus WhatsApp-nya udah nggak aktif lagi. Nah, dari sanalah timbul kecurigaan bahwa ternyata saya manajer saya itu awal cerita pertama kali. Baik, ditahan dulu Mas Niko, nanti saya akan tanya kepada Mas Zainul yang membawahi ini puluhan korban, apakah sama modusnya? Lewat sosial media ya, seakan-akan punya tiketnya, minta bayar lunas, tiba dibayar hilang. Sesaat lagi pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, sebelum saya ke narasumber saya, mungkin saya akan pantau bagaimana kondisi terkini di Bareskrim pemirsa. Apakah pihak promotor ini sudah datang untuk memenuhi panggilan, memberikan klarifikasi di tengah banyaknya penipuan? Langsung saja saya akan tanyakan kepada Kurnia Amal. Kurnia Amal, silakan dengan laporannya. Baik, selamat malam Caca, Anissa dan juga pemirsa. Betul sekali, malam ini pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat memang dijadwalkan nantinya akan hadir atau melakukan panggilan dari pihak promotor konser Coldplay, di mana nantinya para promotor ini akan melakukan klarifikasi atas kasus dugaan penipuan tiket konser Coldplay yang akan diselenggarakan pada 15 November 2023 yang akan datang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurut pantauan kami di Bareskrim Polri ini, hingga saat ini pukul 7.21 belum ada tanda-tanda kedatangan dari pihak promotor konser Coldplay, dan nantinya memang dijadwalkan akan ada klarifikasi dan juga pendalaman dari pihak Bareskrim Polri, apakah nantinya ada keterkaitan dari pihak promotor dan juga terkait dengan penjualan tiket, dan juga apakah ada unsur keterlibatan dari pihak vendor maupun promotor dalam kasus penipuan tiket konser Coldplay ini. Dapat kami informasikan memang kepada Anda, awal mulanya memang sudah ada sekitar 16 orang yang melaporkan adanya dugaan penipuan tiket ini, namun hingga saat ini sudah meningkat menjadi 60 pelapor dugaan kasus penipuan tiket konser Coldplay ini. Dan untuk kerugiannya sendiri memang dari para pelaku ini berkisar antara awalnya 60 juta, namun hingga saat ini dapat kami konfirmasi untuk kerugiannya sendiri mencapai sekitar 227 juta rupiah. Dan hingga saat ini nantinya kami akan menunggu hasil dari klarifikasi dari pihak promotor Coldplay sendiri kepada Bareskrim Polri, apakah ada keterlibatan dari pihak vendor dan juga promotor dalam kasus ini. Saya kembalikan ke Anda, Caca, di studio. Terima kasih Kurnia Amal. Mungkin sekarang saya ke Mas Zainul yang membawahi korban-korban yang sudah melapor ke polisi saat ini. Mungkin pertanyaannya, kok bisa mereka kemudian tertipu? Apakah tidak ngecek dulu? Apakah jangan-jangan mungkin ada yang benar-benar dapat tiketnya, tapi ada yang tidak beruntung? Ini seperti apa? Ya, memang para korban yang memberi advokasi ke kita ini kan mereka memang melalui media sosial ya. Ada yang melalui Instagram, ada yang melalui Twitter. Namun memang pola-pola dan modusnya hampir sama ya, yaitu dengan cara menjanjikan sesuatu yang seolah-olah itu benar, tapi faktanya tidak benar. Sehingga masyarakat ataupun korban itu merasa yakin bahwa itu adalah akun resmi dan memang dia menjual tiket Coldplay itu.
Nah akhirnya dengan melalui media sosial, digiring melalui media sosial dan lainnya, dalam hal ini WhatsApp Group, di situ terjadi percakapan dan komunikasi, kemudian melakukan transfer, setelah dikonfirmasi nggak bisa dihubungi lagi gitu. Oke, mungkin saya ke Mas Adri, nanti kita akan lebih lanjut lagi membahas. Tapi sekarang saya ke Mas Adri Subono sebagai ini promotor yang mantar promotor, sudah menggawangi konser-konser musik di Indonesia. Mas Adri, apakah fenomena seperti ini wajar dalam setiap konser? Dulu tidak dijual lewat online, ada juga calo yang ilegal ya. Jual calo tapi tiketnya ternyata palsu, tidak bisa digunakan. Ini memang sebuah keniscayaan atau bagaimana? Harusnya kan online ya lebih mudah, lebih terpercaya, lebih transparan, Mas Adri. Ya, saya rasa ini semua dari dulu juga pasti ada coba-coba orang untuk menipu, memalsukan tiket atau membeli tiket dengan harga murah dan menjual dengan mahal. Tapi sekarang kita bicara soal Coldplay. Coldplay adalah salah satu band terbesar di dunia, di mana dia punya hits yang begitu banyak, konsernya begitu spektakuler, sehingga jutaan orang ingin sekali menyaksikan konser ini secara live. Dan kita tahu kapasitas dari GBK itu hanya terbatas, mungkin saya nggak tahu 60.000, 70.000, hanya bisa menampung 60.000, 70.000 orang. Tapi yang ingin menyaksikan konser ini jutaan, sehingga pada waktu penjualan tiket itu terjadilah orang buru-buru mencari tiket, dan siapa yang nggak dapat dia frustrasi dan mencari jalan. Dia bisa mencari di tempat-tempat calo atau di mana-mana yang bisa menawarkan tiket. Dia nggak tahu, dia tidak mencek lagi apakah itu benar atau tidak infonya gitu. Ini yang terjadi saya lihat gitu. Oke, mungkin sekarang saya ke Pak Ahmad Ramadan terlebih dahulu, Pak. Ini kan kita masih menunggu kedatangan dari pihak promotor untuk memberikan klarifikasi. Tapi kita juga penasaran ya Pak Ahmad Ramadan, Pak Jenderal, kenapa harus sampai dipanggil? Apakah jangan-jangan ada keterlibatan, kita tidak tahu ya, ada prasangka seperti itu. Ataukah jangan-jangan mekanisme penjualan tiket oleh promotor justru membuka celah banyaknya penipuan, atau seperti apa Pak Ahmad Ramadan? Ya, jadi pemanggilan tersebut tentu penyidik Bariskim ingin tahu ya bagaimana mekanisme penjualan tiket ya, di mana tiket ini puluhan ribu yang akan dijual. Sehingga kita juga nanti tentu seperti yang saya katakan tadi, kita juga tidak ingin ada masyarakat lain yang menjadi korban. Nah, kita ingin juga promotor ini memberikan informasi, edukasi secara masif ya. Bagaimana sih masyarakat ini ingin mendapatkan tiket ya secara online, kemudian tempatnya di mana, kalau pakai akun resmi yang mana, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban penipuan. Nah ini tadi seperti Pak katakan, ini menjadi celah ya. Walaupun dari beberapa tempat, baik di Jakarta, di Palembang, kemudian di beberapa tempat, antara satu dengan yang lain, sampai sekarang belum ada indikasi jaringan. Jadi mereka ini adalah pelaku perorangan, pelaku individu, di mana satu tempat dan tempat lain itu tidak sama. Tapi sekali lagi, ketika pemahaman atau bagaimana masyarakat ingin mendapatkan tiket itu belum jelas, di sini merupakan suatu potensi ya, menjadi celah bagi orang-orang yang ingin memanfaatkan kondisi, di mana di satu sisi masyarakat berbondong-bondong ingin mendapatkan tiket, di sisi lain juga mendapatkan informasi tiket sudah terjual habis. Nah, disinilah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan penipuan. Apalagi diiming-iming ada yang menyampaikan tiket harganya sampai sekian juta. Tiba-tiba ada harga tiket yang lebih miring misalnya. Maka disinilah potensi bertambahnya korban. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ahmad Ramadan atas waktunya. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangan kasus atas hal ini. Terima kasih Pak Ahmad Ramadan. Saya masih akan berbincang dengan sejumlah narasumber saya, Mas Adri, bahkan juga Mas Zainul, mungkin juga ke Pak Trubus ya, bahwa ini fenomena yang menarik ya, di saat kita disebutkan sebagai penonton terbesar band Coldplay asal Inggris.
ini yang kemudian membuka celah penipuan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya mungkin saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, ini fenomena apa sih? Ada orang yang memanfaatkan momen ketika animo masyarakat untuk nonton konser ini luar biasa dibandingkan konser-konser yang pernah ada di Indonesia. Ini seperti apa? Iya, ini fenomena ini panic mass. Jadi masyarakat yang panik sebenarnya, panik sehingga dia tidak mempertimbangkan lagi bahwa apakah yang dibeli itu melalui jalur-jalur resmi atau tidak. Bagi dia yang penting dapat. Karena dia yang terbayang di dalam benaknya adalah mereka itu berpikir saya harus nonton. Ini kesempatan pertama kali, inilah untuk bisa langsung. Di antara mereka saya lihat di masyarakat itu ada yang jual kendaraan, ada motor dan macam-macam, ada sampai kulkas ada yang dijual juga. Di samping ada yang model pinjol-pinjol itu juga. Tapi yang jenis-jenis jual juga banyak. Kenapa seperti itu? Ya karena satu, memang marketingnya sendiri luar biasa. Jadi kalau Anda lihat medsos hampir semuanya Coldplay itu diekspos demikian rupa, radio semua. Kenapa sih lo nggak nonton Coldplay? Ya itu ada penjelasan, salah satunya karena menampilkan panggung yang hebat, euforia yang sangat dahsyat. Ada yang dibumbui anak ramah lingkungan, CO2-nya yang itu yang diiklankan juga luar biasa. Di sisi masyarakat sendiri, memang sebenarnya masyarakat kita sudah jenuh. Nah, masyarakat menengah ke atas ini pada umumnya kejenuhan itu disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi baik di dalam diri maupun dalam situasi pekerjaannya juga. Jadi ini seperti kayak melarikan diri juga gitu, melarikan itu. Mas Zainul, saya tuh penasaran, korban-korban yang cerita ke Mas Zainul sendiri, mereka memang fans beratnya Coldplay, ataukah jangan-jangan ada juga ikut-ikutan, ataukah jangan-jangan ada juga yang dititipkan uang oleh teman untuk beli lewat just tip, ini seperti apa? Ya emang sebagian cerita ke kita, emang ada yang fans sama Coldplay dan ada yang ikut-ikutan apa yang disampaikan oleh abang kita, bahwa memang keluarga sekeliling, teman, kuliah, kantor, akhirnya mereka ikut-ikutan untuk melakukan itu. Ya tapi dampaknya kena kelengahan, kena tidak pemahaman, akhirnya tertipu gitu. Oke. Nah, sekarang saya ke Mas Niko. Mas Niko, saya tidak mau pesimis seperti ini ya, tapi biasanya korban-korban penipuan seperti ini seringkali sudah menjadi korban saja, uangnya tidak kembali. Bagaimana kalau seperti itu, Mas? Ataukah mungkin tetap akan bagaimana caranya setidaknya ya uang saya baliklah meski mungkin berapa persen, seperti apa? Mas Niko? Oh, tidak mendengar ya. Mungkin saya tanya kepada Pak Adri Subono dulu, Bang Adri Subono. Bang, kalau dengan fenomena seperti ini, sekiranya apa sih saran dari Bang Adri Subono, baik untuk promotor ataukah juga masyarakat? Ada yang sempat mengatakan kalau beli tiket atau jual tiket online seperti ini, kenapa nggak balikin aja kayak zaman 90-an, beli tiket di Ibu Dibio di Cikini, seperti apa Bang Adri? Ya, itu kan cara zaman dulu. Zaman sekarang itu semua mesti online. Itu internasional, di dunia itu semua penjualan tiket sudah online. Jadi nggak bisa lah kita kembali lagi ke jualan tiket seperti waktu saya jualan tiket itu, setiap satu tiket mesti dicap, mesti dikorporasi. Ya itu lebih complicated lah. Sekarang seluruh dunia sudah mempergunakan sistem online itu. Oke, ini jadi memang harus keniscayaan kita yang harus beradaptasi ya Bang Adri ya. Mungkin saya tanya lagi deh kepada Mas Niko. Mas Niko, ini sudah belum terdengar ya suara saya dengan jelas. Mungkin sekarang saya kembali ke Bang Adri Subono lagi. Bang, apakah memang ini yang jadi problematika bahwa masyarakat Indonesia ini memang belum terbiasa dengan cara pembelian tiket online sehingga kemudian dia tidak bisa untuk war atau dapat tiketnya, ataukah jangan-jangan yang dapat tiket ini sekarang adalah mereka yang punya kapasitas internet besar, ya warnet lah pasti. Ini bagaimana Bang Andri? Saya rasa semua orang punya kesempatan yang sama dalam mendapatkan tiket ini ya. Ya kembali lagi itu, ini adalah satu pesta yang kapasitasnya terbatas, tapi peserta pestanya tuh banyak sekali. Jadi bukannya mereka, ini bukan pertama kalinya ada konser yang penjualan tiketnya melalui online. Jadi sudah saya rasa sudah berjalan beberapa tahun ke belakang ya. Sudah berjalan secara online penjualan tiket. Jadi ya saya rasa orang-orang pembeli itu harus lebih hati-hati lagi untuk mencari informasi di mana bisa membeli tiket yang benar gitu.
Oke, sekarang saya kembali ke Mas Niko. Mas Niko, mudah-mudahan bisa dengar suara saya dengan jelas ya. Mas Niko, ini bagaimana harapan Mas Niko? Ada yang mengatakan bahwa agak sulit ya uang kembali. Kalau misalnya memang uang Mas Niko hilang begitu saja, ini bagaimana? Ataukah bagaimanapun caranya uang saya harus kembali atau ya tiket gratis lah dari promotor? Seperti apa? Jadi kalau dari saya pribadi, sesuai dengan video pertama yang saya buat per tanggal 17 Mei di malam hari, itu saya memang udah ada niatan bahwa saya pengen membuat video itu, semoga harapan yang pertama adalah untuk pembelajaran buat diri saya dan juga teman-teman lainnya. Bukan hanya di konser Coldplay aja, tapi mungkin di konser-konser ke depannya untuk lebih berhati-hati. Semoga dengan adanya kejadian yang saya lakuin ini, semoga tidak terjadi ke teman-teman sekalian. Yang kedua adalah harapan saya sih sebenarnya semoga pelaku ketangkep ya, itu sih yang paling saya pengen bener-bener, saya berharap besar kepada polisi Indonesia, semoga pelaku segera ketangkep supaya mendapatkan efek jera. Walaupun jumlah uang yang sudah saya berikan ke pelaku tidak kembali, yang penting saya ada kepuasan tersendiri apabila pelaku itu tertangkap. Sehingga nanti berikutnya tidak ada pelaku-pelaku berikutnya yang bakal terjadi seperti hal ini. Karena mungkin ada ketakutan lagi bahwa nyatanya polisi Indonesia juga bakal bisa dapat pelaku-pelaku ke depannya kalau ada melakukan hal seperti ini. Ya, terima kasih Mas Niko. Ini mudah-mudahan pelaku tertangkap, bahkan mudah-mudahan uang Mas Niko bisa kembali sepenuhnya ya. Terima kasih Mas Niko. Pemirsa, sekarang saya mau tanya kepada rekan saya Gita Iha untuk nantinya akan bertanya-tanya juga kepada masyarakat. Ini bagaimana pendapat masyarakat? Mungkin langsung saja saya akan tanyakan kepada Gita Iha. Silakan dengan laporannya. Ya, tampaknya komunikasi saya dengan Gita Iha ini sedikit terhambat. Mungkin nanti saya akan tanya kepada narasumber saya di studio TV One. Karena memang sempat ada omongannya Mas Zainul, kalaulah tiketnya uang yang nggak kembali, bolehlah promotor kasih tiket gratis sesaat lagi. Ya, kembali saya ke rekan saya Gita Iha yang akan berikan laporannya untuk kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Gita Iha, silakan. Ya, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Konser grup band asal Inggris Coldplay masih 6 bulan lagi, namun sayang banyak warga yang sudah tertipu dengan pembelian tiket secara online. Total hari ini sudah ada 65 korban dengan kerugian 227 juta rupiah. Bagaimana tanggapan warga? Kita akan langsung tanya tentang masalah ini karena memang untuk Coldplay sendiri merupakan tiket yang menjadi kesekian kali penipuan secara online ini dilakukan. Sebelumnya juga sudah ada tiket-tiket konser dari Blackpink, kemudian konser dari beberapa grup band yang lain juga. Kita akan coba tanya. Selamat malam, dengan Mbak siapa? Dengan Ara. Boleh berdiri Mbak? Dengan Mas siapa Mas? Saiful Bahri. Oh Mas, kita ganggu waktunya sebentar ya. Dengan Mbak siapa? Michelle. Oke, kita ke Mas Saiful dulu ya. Mas, ini bakal nonton konser Coldplay nggak? Tadinya sih iya ya. Berhubung ada kejadian seperti ini, jadi agak takut juga sih kita. Kenapa? Pernah nonton konser sebelumnya nggak? Pernah dulu waktu Linkin Park dulu. Belinya lewat apa Mas? Belinya langsung on the spot sih kita ke sana. Pernah ketipu nggak? Enggak. Soalnya kita langsung beli on the spot aja, langsung ke tempatnya aja gitu. Cuman harganya lebih mahal sih. Kalau menurut Mas, efektif tidak pembelian tiket secara online dengan on the spot? Sebenarnya masih efektif Mbak ya. Kalau menurut saya efektif secara online. Cuman takutnya seperti itu sih, takut ada yang ada yang disalahgunakan dengan itu. Jadi agak takut juga sih gitu, seperti itu sih. Mas sudah tahu banyak penipuan tentang pembelian tiket Coldplay saat ini Mas? Iya, tahu. Bagaimana menurut Mas? Disayangkan tidak? Disayangkan banget lah. Karena kan baru pertama kali ya konser Coldplay ke Jakarta, ya kan, ya sangat sayang banget. Jadi gimana ya, menurut saya sih agak jelek aja lah. Gitu. Baik, terima kasih Mas Saiful. Kita ke Mbak Ara. Mbak ini katanya pernah menjadi oknum Justip juga begitu ya, yang suka titip tiket begitu ya? Sebenarnya aku suka Justip ke orang sih. Bukan aku yang jadi Justip, aku kayak nitip gitu. Pernah nitip ke orang juga? Sejauh ini pengalaman menitip tiket ke orang bagaimana Mbak? Sejauh ini oke-oke aja sih, nggak ada kayak nipu-nipu gitu, semuanya trusted. Gimana kalau dengan tiket penipuan kali ini di Coldplay? Sebenarnya itu sayang banget sih, karena kita kan semua antusias ya. Karena seperti yang tadi dibilang juga, Coldplay kan baru pertama kali ke Indo, jadi kelihatannya image kita juga udah
udah kayak tercemar gitu. Apalagi aku juga emang suka banget sama Coldplay, password juga nggak dapet jadi disayangkan. Apalagi banyak penipuan itu aku jadi makin takut sih. Jadi kayak mau nunda dulu. Terakhir Mbak, singkat saja harapannya ke depan lebih enak mau beli tiket online atau on the spot aja nih Mbak? Sebenarnya aku lebih prefer online karena selama ini aku belinya selalu online. Baik, terima kasih Mbak Ara dan juga Mas Saiful. Itu dia bagaimana tanggapan pemirsa atau warga di sekitar saya tentang penipuan online yang mereka berharap ke depan tidak ada akan lagi terjadi penipuan tiket konser grup-grup Eropa maupun grup-grup Arab, grup-grup Eropa begitu di Indonesia. Caca, kami kembalikan ke Anda. Ya, terima kasih Gita Iha. Mungkin saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, dengan banyaknya penipuan seperti ini apa menyurutkan masyarakat untuk nonton konser Coldplay atau tidak, ini masih saja? Dan ini tetap membuka peluang banyaknya penipuan dong, ini seperti apa? Iya, kalau saya melihat tetap masyarakat animo tetap tinggi, meskipun ada istilahnya penipuan. Penipuan itu kan ibarat bagi mereka pecintanya yang fanatik lah kira-kira itu kan hanya resiko saja gitu. Jadi tidak dipandang sesuai sesuatu hambatan, kendala mereka untuk beli tiket. Jadi nanti semuanya akan berujung kepada kesempatan. Saya dapat ya sudah. Nah, kemudian di sisi lain, disinilah penipuan-penipuan akan banyak muncul. Ini kan sebenarnya fenomena gunung es kan. Artinya dibahas karena kebetulan yang ditipu itu arah kalangan menengah ke atas. Orang menengah ke atas nggak mungkin lapor, nggak mau ribet-ribet juga, uang 11 juta ngapain capek-capek dilapor-laporin, kan gitu. Ini kan karena masalah strata ini pada tataran maunya aman. Kalaupun ada ini ya udah resiko lah, udah lepas gitu dan tidak perlu lapor-lapor. Makanya kalau ada yang lapor-lapor kadang bagi masyarakat yang lain yang kategori sering diketawain, Mas. Untuk apa gitu dilapor-laporin jumlahnya tak seberapa kan gitu. Nah mungkin saya ke Mas Zainul. Untuk mayoritas dari korban Mas Zainul ini apa ya? Apakah memang mereka harus merogoh kocek dalam tabungannya mereka untuk bayar tiket konser, atau mungkin ya nggak seberapa juga uangnya dibandingkan penghasilan dan juga hartanya mereka, seperti apa? Ya, menurut hemat kita sih bukan nilai itu ya, bukan nilai yang menjadi persoalan. Ini kan terkait dengan keinginan animo masyarakat. Maka harapan masyarakat memang peristiwa hukum ini harus diungkapkan oleh kawan-kawan Barreskrim sehingga ada efek jera dan pelakunya ditangkap dan ditahan. Dan memang kedua, saya kurang sepakat sama abang kita bahwa mengatakan buat apa uang yang segitu dikembalikan, bukan itu konteksnya. Konteksnya ada bagaimana penegakan hukum ini supaya proses ini tidak terulang kembali. Bayangkan kalau semua warga masyarakat mengiyakan atau tidak melakukan proses hukum, kerugian 11 juta, 12 juta didiamkan saja. Bagaimana ini akan menjadi akumulasi dan terus menerus, bukan hanya di Coldplay, korban kami juga terjadi di Blackpink. Karena dia korban Blackpink, kemudian korban lagi Coldplay, dia merasa sadar. Ini aku punya tanggung jawab supaya aku bisa menjelaskan kepada kawan-kawan lain jangan sampai tertipu lagi. Maka memang harapan korban terkait dengan ini memang penting, nanti endingnya kita berharap pemerintah membuat regulasi khusus terkait dengan just tip itu. Mas Zainul, tapi Mas Zainul setuju tidak bahwa disangkut pautkan pihak promotor dalam kasus ini? Ada yang sempat mengatakan ya yang tertipu yang mungkin tidak pintar saja, kan sudah jelas-jelas jual tiket kan secara resmi di coldplayconcert.com. Ini seperti apa? Ya memang tadi bilang bukan persoalan pintar dan bodohnya. Kita memang sepakat dengan kawan-kawan Barreskrim untuk diklarifikasi kawan-kawan promotor resmi. Karena bagaimanapun juga peristiwa hukum ini tidak melihat di hilirnya, tapi melihat di hulunya. Kalau tidak ada konser, nggak mungkin ada calo-calo atau just tip ini, maka nggak bisa mereka melepaskan diri begitu saja. Maka harus ada pertanggungjawaban. Apakah bentuknya itu? Apakah mereka pernah melakukan sosialisasi secara masif? Apakah pernah mereka menyampaikan ke publik bahwa tiket resmi beli di sini, kalau nggak resmi kami tidak tanggung jawab? Maka dari itu harapan kita promotor, kita berharap ada kebijakannya, berharap ada kepeduliannya, empatinya untuk memberi tiket gratis kepada korban-korban yang melapor yang melapor ke Barreskrim, yang terdata. Kalau tidak, maka paling tidak membayar 50% dari harga jual tiket. Mas Adri setuju tidak sih bahwa promotor tidak boleh lepas tangan dalam hal ini? Di tengah banyaknya korban saat ini, promotor dinilai perlulah punya tanggung jawab untuk setidaknya beli tiket kasir gratis atau mungkin 50% tiket. Ini seperti apa? Mengganti ya, ini seperti apa? Maaf saja, saya rasa ini bukan kesalahan dari promotor. Karena promotor itu biasanya kan hanya menyelenggarakan satu konser, dia menjual tiket, dia memberikan informasi. Promotor sudah memberikan informasi di mana dan bagaimana caranya membeli tiket yang resmi gitu ya. Jadi saya rasa ini bukan kesalahan promotor, dan kalau yang tertipu, yang kena tipu itu mengharapkan
sesuatu dari promotor ya sah-sah saja, tapi juga promotor juga akan bisa punya hak juga bilang bahwa ini bukan tanggung jawab kami gitu ya. Iya, Mas Zainul, tapi sempat tidak mungkin ini ya, mungkin ada anggapan dari klien-klien Mas Zainul bahwa apakah jangan-jangan promotor bertanggung jawab atau mungkin main mata juga dalam kasus ini, entah mungkin pekerjanya, stafnya, oknumnya, sehingga banyaknya penipuan seperti apa? Ya bisa jadi, karena bukan hanya promotor, mungkin ada oknum-oknum di dalam promotor itu yang mencoba mengakomodir tiket dan dijual kepada kawan-kawan just tip ini sehingga di-up harganya. Makanya saya kurang sepakat dengan Bang Sandi bahwa mengatakan tidak bisa diminta pertanggungjawaban promotor. Kalau tanya sama beliau sebagai pengalaman, apakah dulu nggak pernah promotor yang bandel? Saya rasa pasti dulu ada promotor yang bandel, hanya bedanya dulu menua, sekarang online. Maka dari itu harus ada minta pertanggungjawaban. Kalau lepas tangan begitu saja, ya nggak bisa dong. Maka harus ada sosialisasi pertanggungjawaban. Apa yang di pertanggungjawabannya itu? Ya salah satunya keinginan masyarakat ataupun korban ya seperti itu. Begitu. Bang Adri, setuju tidak dengan tanggapan itu? Bisa jadi ada stafnya yang nakal, ini bagaimana? Ya mungkin bisa jadi terjadi ada oknum, ada staf yang nakal, bisa ya. Dan ya itu yang harus kita cari, tapi bukan promotornya secara perusahaannya itu yang harus bertanggung jawab. Ya kita harus cari bersama-sama siapa oknumnya, kalau memang ada oknum yang bermain mata atau harus bertanggung jawab untuk kasus penipuan ini gitu. Oke, Mas Zainul, dari kliennya Mas Zainul, pernah tidak beli atau coba beli tiket ini itu war tiket tapi memang gagal? Mungkin dia pakai sampai 5 device, handphone tetangga, handphone ibu, laptop, seperti apa? Jelas, sudah ada korban kita itu ada 3 handphone, 1 laptop, tidak berhasil masuk, kemudian close. Maka dari itu karena ini tenggang waktu sangat mepet, sehingga mereka mencari alternatif lain melalui media sosial. Nah itu yang dilakukan oleh korban, sehingga korban terjebak dalam penipuan ini. Maka lagi-lagi memang bukan pertanggungjawaban promotornya, bisa jadi itu oknum-oknumnya. Maka dari itu perlu pengungkapan peristiwa hukum. Jadi kawan-kawan penyidik dalam hal melakukan proses pidana dan harus mengkonstruksi hukumnya dari hulu ke hilir. Kalau tidak ini akan terpotong dan akan terjadi perbuatan yang serupa begitu. Mas Adri, ini menjadi fenomena aneh tidak sih sampai orang untuk beli atau war tiket konser Coldplay ini laptop nyalain 2, handphone nyalain 3, nggak dapat juga ini. Internet di rumah sudah kapasitas maksimal, ini seperti apa? Ya itulah, seperti saya bilang tadi kan, semua orang ingin sekali menyaksikan satu konser Coldplay yang fenomenal ini ya. Mereka berusaha sedemikian rupa dengan apapun caranya gitu, mempergunakan beberapa laptop, iPad segala macam untuk mendapatkan satu konser. Kembali lagi, kapasitas di GBK itu sangat terbatas sekali, sedangkan yang mau nonton itu jutaan. Mungkin yang mau nonton itu 20 kali lipat dari kapasitas GBK gitu. Jadi walaupun nantinya umpamanya Coldplay mengadakan second show, 2 kali show, saya rasa masih tetap aja kurang tiket yang bisa didapat oleh orang-orang pencinta Coldplay. Mas Adri, terakhir mungkin berdasarkan pengalaman dari Mas Adri untuk Coldplay yang memang sangat belum pernah mengadakan konser Indonesia. Mungkin tidak sih bahwa ini momen akan terjadi ke depan atau mungkin memang ini momen sekali seumur hidup, nggak mungkin akan susah terjadi lagi Coldplay konser di Indonesia. Jadi ya harus war lah, harus beli tiket dengan harga berapapun atau seperti apa? Kalau saya lihat dari pengalaman konser Coldplay di beberapa negara, Coldplay selalu kembali lagi kepada negara-negara yang pernah mereka singgahi. Seperti Coldplay di Singapura, mereka sudah main 3 kali. Saya nonton Coldplay 3 kali di Singapura 10 tahun yang lalu. Jadi tidak menutup kemungkinan Coldplay akan kembali lagi ke Jakarta. Oke, mungkin sekarang saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, sekiranya bagaimana ya cara kita mengedukasi masyarakat supaya ya sudahlah kalau memang tidak bisa beli tiket secara resmi, jangan pakai calo. Karena banyak sekarang calo just tip ini banyak nggak benarnya. Ini seperti apa Pak Trubus? Iya, kalau harusnya ada ini dari pihak panitia ya. Panitia artinya di sini promotor yang menjelaskan tentang mekanisme prosedur ketika mau dapat. Tapi saya rasa sih sudah memberikannya, hanya mungkin tidak ada ini pemahaman keseluruhan kan. Ini kan masalah di situ selalu ada disinformasi, artinya ada miskomunikasi sepertinya. Nah karena itu kaitannya dengan edukasi, saya rasa itu yang perlu dilakukan adalah masyarakat itu dibangun untuk tetap
meyakini apa yang dia lakukan itu adalah untuk dapat tiket itu secara baik dan benar. Karena itu yang jadi problem itu kan persoalannya masyarakat itu selalu berpikir ya apa yang harus saya lakukan ya kecuali saya harus dapat tiket itu gitu loh. Jadi yang penting sekarang tadi diberikan ya online, ya udah yang penting saya dapat secara online. Kalau dulu secara manual dia nggak mau kan, saya lebih online, lebih percaya karena di situ aspek keterbukaan yang jelas itu ya Mbak. KIE, komunikasi, informasi, edukasi memang harus diberikan kepada publik itu Mbak, terkait dengan supaya mereka tidak tertipu lagi ke depannya. Terakhir mungkin Mas Zainul, ada kemungkinan tidak bahwa ini korban akan terus bertambah itu? Oh ya, update hari ini kan kita melapor ada 33 akun media sosial, kemudian ada korban sekarang 65 orang, dan sekarang kerugian 230 juta rupiah. Ini akan terus diupdate sampai nanti pada saat P21. Pelakunya sama tidak sih? Ada yang sama, ada yang tidak. Karena ada beberapa pelaku yang sudah dipanggil oleh kawan-kawan penyidik, yang sudah dipertemukan dengan kawan-kawan korban, sehingga ada keinginan untuk dilakukan restoratif justice ya, karena mengingat usia, mengingat baru pertama kali melakukan itu. Nah, pendekatan itu dicoba dibangun gitu. Oke, Bang Adri, penutup ini, bagaimana mungkin pesan kepada masyarakat supaya ya kalau tidak bisa dapat tiket resmi, ya nggak usah just tip karena ini riskan sekali ketipunya. Bagaimana, Bang Adri? Itulah kembali lagi, kita harus selalu hati-hati, apalagi membeli dari tempat yang kita tidak tahu asalnya. Ini adalah satu contoh yang sangat bagus sekali. Mereka membeli di just tip yang kita nggak tahu bentuk perusahaannya, di mana tempat domisili perusahaannya. Karena cara pecinta Coldplay itu sudah gelap mata. Yang penting mereka mendapatkan tiket. Tapi yang terjadi adalah ini, jadi tetap harus hati-hati ke depannya. Mungkin yang bikin kita hati agak tenang ini promotor senior loh yang ngomong. Kalau sudah Coldplay konser di satu negara, kemungkinan akan kembalinya itu ada dan besar. Jadi mungkin jangan kecil hati. Yang penting jangan jadi korban penipuan. Terima kasih Bapak-bapak, Mas Zainul, Bang Adri, bahkan juga Pak Trubus, dan tadi ada dari pihak kepolisian Pak Ahmad Ramadan. Ini menjadi penutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Cici Anissa mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa.